Salam. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan dan hari ini kita bisa bersama-sama ada di rumah Tuhan untuk kita melakukan ibadah di pagi hari ini. Kami dari tim Diakonia hanya mengingatkan buat seluruh jemaat yang menerima natura dan pota beserta paket Natal, nanti sehabis ibadah, sehabis salaman, biarlah kita ada kerjasamanya langsung pergi berkumpul di belakang, supaya tim Diakonia jangan mencari-cari ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk dalam ibadah di pagi hari ini, marilah kita meneduhkan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan mengarahkan diri kita kepada Allah yang perkasa tatkala kita akan memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita bersaat teduh. Panggilan beribadah. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itulah nubuat Nabi Yesaya tentang kedatangan Kristus Tuhan yang akan menjadi juru selamat dunia. Mari kita sambut kedatangannya dengan sorak-sorai dan sukacita. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan kita agungkan Allah yang kita penuh kasih-Nya. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 82, Juru Selamat datanglah.
kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal yang kudus, yang melayakkan kita datang beribadah di Minggu Advent yang ketiga ini. Sebab pertolongan kita hanya berasal dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mengasihi kita dengan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan membimbing kita ke dalam ibadah Minggu Advent ketiga ini, yang terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di atas dasar inilah kita membangun iman percaya kita kepada Allah Tritunggal, Tuhan yang akan datang ke dalam dunia menjadi serupa dengan kita, memberikan kepastian kehidupan yang kekal. Mari kita menghampiri kehadiran Allah dengan rasa gentar dan takut akan Dia. Sebab kita menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat di hadapan-Nya. Mari kita mengakui dosa kita secara pribadi kepada-Nya. Selaku jemaat, marilah kita bersama-sama mengaku. Bapa Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, selaku gereja kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Dalam persekutuan, kami harap kali perselisihan, kepentingan pribadi, dan kelompok disertai rasa angkuh menjadi bagian dari perjalanan persekutuan kami, dilakukan diskriminatif. Kami hanya melayani sebagai orang dan mengabaikan yang lainnya. Tuhan Yesus, ampuni kami. Dalam kesaksian kami, kerap kali kami tidak bersaksi sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, ampunilah kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8-13. Demikian sabda Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh Allah telah mengampuni kita dan saatnya kita mengaku iman percaya kita kepadanya. Sambil kita berdiri, dan kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Ya Yesus, Dikau kurindukan.
memasuki minggu Advent yang ketiga ini ya Tuhan, kami sungguh berserah hanya kepada Engkau. Kami bersuka cita karena kami masih diberikan kesempatan untuk ada dalam satu persekutuan keluarga Allah, memuji, memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat mendengar dengan baik apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup ini. Dan kami juga dimampukan untuk melakukannya dengan pertolongan Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai Engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita dalam minggu Advent yang ketiga ini. Pembacaan firman dari Injil Yohanes pasal 1, kita akan baca ayat 6 sampai 8, kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, yang bisa berdiri saya ajak kita berdiri. Dan saya akan bacakan untuk kita bagian perikop ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema jangan merebut posisi Tuhan. Jangan merebut posisi Tuhan, temanya menarik ya. Mungkin waktu baca tema ini kita bilang, ya enggak bisa lah. Saya nggak bisa rebut posisi Tuhan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu ada nggak yang orang di dunia ini yang bisa rebut posisi Tuhan? Posisi Tuhan itu maha besar, maha mulia, maha tinggi, maha hadir, maha tahu. Pertanyaannya, ada nggak orang yang bisa menggeser posisi Tuhan yang satu ini? Ada? Nggak ada ya. Tapi pertanyaan yang kedua, ada nggak orang di dunia ini yang mau, yang dengan sengaja mau jadi seperti Tuhan? Ada? Ada di sini? Nggak ada ya?
Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bilang saya nggak bisa rebut posisi Tuhan. Tapi kalau urusan mau dan tidak, itu ada jawabannya pada diri kita masing-masing. Siapa yang nggak mau jadi orang yang berkuasa, yang maha tahu, yang maha hadir, yang maha ada. Jauh sebelum kita mengerti bagian ini, kita ingat apa yang dituliskan oleh penulis kitab Kejadian dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Satu kebohongan besar yang dilakukan oleh si bapa dusta, yaitu iblis. Waktu dia bilang begini, ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu gak mati kalau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Sekali-kali kamu tidak mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, ini kebohongan yang pertama kali diterima manusia dan yang juga dipercaya oleh manusia. Dan itu yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kira-kira mereka mau bilang dalam bahasa sederhananya, kalau mau jadi seperti Tuhan, langgar aja perintah Tuhan, kira-kira begitu. Kalau kamu mau geser posisi Tuhan, gampang, gak usah ikut perintah Tuhan. Itulah jalan untuk kamu bisa merebut posisinya Tuhan. Lawan aja, langgar aja, gak usah ikuti maunya Tuhan. Itu kira-kira perkataan sederhana iblis. Maka pertanyaan saya, masih adakah orang di dunia ini yang langgar perintah Tuhan? Masih ya, banyak sedikit. Banyak, jangan pakai banyak loh, agak sedikit panjang ya. Banyak. Mengecil lagi, mengerucut lagi. Kalau di dunia banyak orang masih langgar perintah Tuhan, kira-kira orang yang menyebut dirinya Kristen masih gak langgar perintah Tuhan? Masih sedikit apa banyak? Banyak. Lebih mengerucut lagi, saya sebagai orang Kristen masih gak langgar perintah Tuhan? Berarti kita punya potensi untuk merebut posisi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebohongan iblis ini menjadi warisan yang kita terima sampai hari ini. Sehingga yang terjadi dalam kehidupan kita, kita berusaha untuk menggeser menjadi, padahal kita diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah, bukan saingan Allah. Serupa dan segambar itu bukan kita ambil posisi Allah, enggak. Tuhan kasih karakternya untuk kita. Supaya apa? Kemarin dalam ibadah perayaan Natal, supaya kita ada dalam frekuensi yang sama dengan Dia. Dan pada frekuensi ini Tuhan nyaman hidup bersama dengan kita. Kalau kita ada dalam karakternya Tuhan. Tuhan gak ciptakan kita untuk jadi saingannya Tuhan. Oleh karena itu kenapa berita sukacita bagi kita anak-anak Tuhan adalah Yesus datang untuk selesaikan kepercayaan manusia atas kebohongan terbesar yang dilakukan oleh iblis, bahwa kamu tuh bisa seperti Allah. Yesus turun ke dunia untuk bereskan kita. Dia selamatkan kita dari kebohongan ini. Kamu gak bisa menjadi seperti Allah, kamu hanya diciptakan serupa dan segambar denganku, supaya kita bisa nyaman hidup dalam frekuensi yang sama. Tuhan Yesus datang untuk selamatkan kita dari warisan dosa yang akibatnya adalah kematian kekal. Tapi Tuhan Yesus juga datang untuk ubah nih cara berpikir kita yang rusak akibat dosa. Karena tadi kita akui sendiri, bukan hanya orang dunia, bukan hanya orang yang ada katakan orang Kristen, saya pun masih melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu Yesus datang untuk perbaharui cara berpikir kita ini. Supaya kita tidak ada dalam proses mau merebut posisinya Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau orang bilang percaya kepada Kristus, dia tidak sedang ada dalam perjalanan merebut posisi Tuhan. Dia harus beri dirinya dipimpin oleh Roh Allah. Nah ini yang kadang kita gak pikirin itu. Kadang kita berpikir ya udah hidup-hidup aja lah. Ya. Tadi yang tanya,
Tadi ada yang tanya ke saya gini, Bu Pendeta, gimana caranya saya supaya bisa tidak fokus sama masalah? Saya bilang sederhana, fokus saja sama Tuhan. Iya, gimana caranya? Padahal kan gampang ya, fokus sama Tuhan artinya apa? Ngomong aja terus sama Tuhan, kamu pasti fokus sama Tuhan. Karena kalau kita fokus sama masalah, hasilnya stres. Tapi kalau fokus sama Tuhan, masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Itu caranya. Maka yang terjadi, kita nggak bisa geser ini nih, otoritas tertinggi atas hidup kita. Tapi perjalanan ke situ ada. Sinyalnya itu kita lakukan. Maka yang bisa menolong kita membedakan ini adalah mungkin kita belum sampai pada tahap merebut posisi Tuhan. Tapi kita mulai ambil sedikit-sedikit porsinya Tuhan. Posisi dan porsi itu kelihatan beda. Tapi ternyata maknanya itu nyaris sama. Bahkan bagi saya sih sama. Karena itu cuma masalah tingkatan saja. Ini posisi Tuhan. Dalam perjalanan kita ada porsi Tuhan atas hidup kita, tapi kita ambil dikit demi dikit. Sehingga itu seperti tangga yang terus naik sampai satu ketika waktu kita sudah mulai ambil semua porsi Tuhan, posisinya kita geser. Gesernya dengan apa? Ego kita. Makanya kenapa Paulus bilang, kalau kamu gak sama seperti Kristus, kamu pasti sama seperti dunia ini. Kamu bisa geser posisi Tuhan. Maka kita mulai sedikit-sedikit tuh ambil porsinya Tuhan. Porsi itu jatahnya Tuhan. Yang harus Tuhan kerjakan, kita ambil itu. Posisi itu kedudukan, sampai akhirnya kita geser. Saya kasih contoh sederhana untuk memberi pengertian bagi kita. Kayak dalam rumah ya. Seperti dalam kehidupan keluarga ada bapak, ibu, anak. Ada suami, ada istri. Saya mau tanya bapak, ibu, saudara, pemimpin dalam keluarga di dunia ini siapa? Bapak apa ibu? Kurang dengar? Bapak. Bapak-bapak harusnya bicara kencang teriakannya ya. Laki-laki apa perempuan? Terus kenapa pendeta kita perempuan? Nanti baru kita bahas itu ya. Pemimpin dalam keluarga itu pria. Efesus 5 ayat 23 katakan, suami adalah kepala dari istri. Tugas kepala adalah mengalirkan aliran yang benar. Tugas pemimpin adalah memimpin yang dipimpin dengan benar. 3 kebutuhan keluarga harus dipenuhi. Bapak-bapak yang ikut retreat kemarin di Komisi Pelpri pasti masih ingat. Kalau lupa saya kasih tahu lagi hari ini. Karena kemarin saya tanya, apa ya lupa? Baru berapa bulan ya? Yang pertama, pemimpin harus menyediakan yang namanya kebutuhan jasmani, makan minum. Harus menyediakan kebutuhan rohani, sampaikan firman kepada orang-orang yang dipimpin. Kebutuhan batiniah, berikan kasih kepada orang-orang yang dipimpin. Itu tugas pemimpin. Amin bapak-bapak. Saya mau tanya, dalam kenyataannya, saya tatap dulu nih bapak-bapak satu habis satu ya. Dalam kenyataannya dilakukan? Ada yang begini, min. Karena nggak berani utuh bilang amin gitu ya. Men. Ada yang men gitu kan. Dalam kenyataannya bagaimana? Dalam kenyataannya begini. Ini saya cerita karena saya pernah lakukan. Mulai ambil porsi. Yang ambil siapa? Istri, anak-anak. Begitu pemimpin tidak berdiri dan menyediakan segala sesuatu, mulai ambil porsi. Dan biasa yang paling gampang ambil porsi itu mamanya. Istri maksudnya, bukan mama bapaknya ya. Tapi istri mulai ambil porsi. Dari mana? Contoh, begitu disuruh berdoa, ayo Pak pimpin doa. Mama ajalah. Itu firman kemarin bilang bapak-bapak harus sampaikan firman kepada anak-anak. Kata kuncinya, mama ajalah. Pak, pulang kerja jangan main HP. Penuhi kebutuhan batiniah anak. Jawabannya apa?
Bapak-bapak ketawa ya. Padahal itu kata-kata klasik. Udahlah, mama aja lah. Aku kan capek pengen healing. Healingnya sama HP. Ini saya harus bilang karena saya kan tanya anak-anak sekolah minggu. Ya kan? Jawabannya real, bener. Mama aja lah. Siapa yang paling sering berdoa di rumah? Mama. Siapa yang paling sering ajarin kamu belajar? Mama. Lah, papanya kemana? Main HP. Maka lihat, mulai sedikit-sedikit porsinya diambil. Porsi diambil, begitu ambil keputusan, udah nanti saya aja lah, papa kerja aja. Mulai ambil, lama-lama geser posisi. Itu saya. Dulu. Ih, kok ketawanya kayak puas banget ya. Saya kemarin cerita ke majelis, saya dulu begitu. Apalagi di gereja posisinya pendeta. Pulang ke rumah, pendeta dan toga-toganya di bawah. Kebenaran dapat suami yang baiknya luar biasa. Iya, kalau nggak baik saya nggak mau. Iya kan? Yang bilang begini, ya sudahlah, ibu pendeta saja, gitu kan? Mau berdoa saya berdoa ya. Oke. Dan itu yang membuat awal-awal tahun pernikahan rusak. Kenapa? Ada 2 nahkoda dalam satu kapal. Kemudinya direbut, jadi rebutan. Betul? Cuman saya aja ya? Kayaknya cuman saya aja ya Pung ya. Oh ini baik-baik semua ibu-ibunya gitu ya. Udah nanti saya aja. Itu saya. Ibu-ibu bagaimana? Bapak-bapak ibu-ibunya bagaimana? Enggak ya? Oh istri saya baik bu. Cuma, ini dia. Cumanya ini yang perlu ditanyakan gitu ya. Kita mulai geser tuh. Akhirnya ambil posisi. Lalu kita merasa bahwa kitalah penguasa atas keluarga itu. Sehingga segala sesuatu keputusan ada pada tangan istri. Dan itu hancur. Saya mau bilang Bapak Ibu, keluarga, apalagi keluarga-keluarga yang baru. Jangan ulangi kebodohan saya. Kebodohan kami. Bapak-bapak ambil tanggung jawab. Ini anak Tuhan berikan bagi saya. Saya kasih kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan batiniahnya. Makanya kemarin waktu pengembalaan baptisan saya bilang sama keluarga yang mau dibaptis. Yang mau dibaptis anaknya cewek. Bapak dia baru umur berapa? 7 bulan ya? Yang dibaptis cowok. Nathan kemarin 7 bulan ya? 7 bulan. Berarti usia 0 sampai dengan dia akil balik. Anak laki-laki harus dekat dengan mamanya. Karena itulah kebutuhan dasar dia. Supaya besok dia gak cari dengan semua perempuan, dia cari kebutuhan dasar itu. Seorang anak wanita, perempuan, usia 0 sampai dia akil balik. Dia harus dekat dengan papanya. Kenapa? Dia butuh kebutuhan dasar kasih sayang itu. Supaya besok dia gak gampang jatuh di semua laki-laki. Amin. Satu bilang ini langsung gitu. Jadi semua laki-laki memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu tanggung jawab pria, ayah, bapak, kepala. Ini karena kebetulan yang mau baptis ya, jadi penekanan pada yang mau baptis dan kita semua. Geser, ambil porsi, geser posisi. Mungkin kita bilang, Bu Pendeta saya nggak mungkin ambil posisi Tuhan. Tapi porsi Tuhan dikit demi sedikit kita mulai ambil. Contoh, saya mau tanya Bapak Ibu, firman Tuhan ada bilang begini, pembalasan adalah hak siapa? Hak siapa? Tuhan. Terus kenapa diambil porsi ini? Kadang-kadang kan suka gitu ya, pembalasan adalah hak Tuhan. Amin. Tapi begitu orang sakitin kita, kau gak tahu siapa saya. Betul kan? Gak tahu ya siapa saya. Ya gak tahu. Yang saya tahu kamu tuh cuma ciptaan sama.
Waktu orang sakitin kita, mungkin kita nggak dengan kata-kata bilang, kamu nggak tahu siapa saya. Tapi begini, biasanya begini. Kalau orang sakiti kita, lalu orang itu mengalami hal yang tidak menyenangkan. Bahasa kita begini, pembalasan itu dalam bentuk begini. Makanya. Rasa, nah itu kan. Rasain, makanya jangan suka bikin orang, toh kamu terima karma. Waduh, tanpa itu kita pikir mungkin itu bahasa biasa, itu pembalasan. Emang siapa kita yang bisa bilang orang rasain? Itu bagiannya Tuhan. Tapi juga nggak berdoa gini, ya Tuhan biar dia rasa apa yang saya rasa. Nggak usah. Pembalasan adalah hak Tuhan. Itu porsi Tuhan, jangan diambil. Banyak hal kita bilang kita nggak merebut posisi Tuhan, tapi sebenarnya sedikit demi sedikit kita ambil porsi Tuhan. Contoh lain misalnya, Bapak Ibu dan saya, saudara dan saya diciptakan itu ada tujuan Tuhan. Nggak ada kita hadir di dunia ini sia-sia. Tuhan kasih kita kemampuan, Tuhan kasih kita kepercayaan, Tuhan kasih kita talenta untuk dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi hari-hari ini ada banyak orang merasa bahwa apa yang ia miliki itu adalah miliknya sendiri. Oh, saya kan bisa. Ini kalau nggak ada saya gereja ini nggak bisa begini. Nggak, bukan maksudnya saya kasih contoh, bukan di sini gitu ya. Ini kalau saya dulu nggak bikin begini nggak bakalan terjadi kayak begini. Iya sih, Tuhan kasih kemampuan untuk lakukan sesuatu. Tapi kemuliaan harus dikembalikan kepada Tuhan. Itu porsi Tuhan, bukan kita. Jadi waktu kita dipuji, waktu kita dibilang kamu punya sesuatu yang hebat, kembalikan kepada Tuhan. Saya ingat itu pesan. Udah dicopot. Pesan untuk anak-anak sekolah minggu waktu Natal kemarin. Waktu dipuji harus bilang gini, terima kasih Tuhan. Semua karena Tuhan. Jangan bilang gini, nggak tahu siapa saya. Kalau saya nggak ada, nggak jalan itu acara. Dan itu satu hal yang mengingatkan saya, kami semua, kami kemarin evaluasi dalam persiapan majelis. Karena kita punya potensi untuk merebut hal itu. Betul Bapak Ibu ya? Kalau ada orang sudah sedikit, wah bagus banget tuh. Iya, tapi agak sedikit panas gitu ya. Merasa bangga dengan diri sendiri. Apalagi kalau dimintain tolong lalu, jangan saya lakukan ini. Padahal dia punya kemampuan untuk lakukan itu. Porsi Tuhan kita ambil. Kemuliaan Tuhan kita curi. Dan satu ketika kita akan bilang begini, tepuk apa? Dada, dan Tuhan tepuk jidat, astaga. Gitu ya. Model kayak begini ciptaanku. Bapak Ibu, kita hanya pengelola bukan pemilik, amin. Kita hanya pengelola, bukan pemilik segala sesuatu. Kalaupun Tuhan kasih berkat melalui materi yang Tuhan berikan bagi kita, beda-beda satu dengan yang lain. Kita hanya pengelola, makanya kelola dengan cara Tuhan. Supaya apa yang jadi tanggung jawab kita kerjakan itu. Kemarin dalam MJT kan kita evaluasi satu hal itu ya. Ada juga yang tidak aktif untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya. Bapak Ibu, PTB itu bukan masalah berapa jumlah besar, bukan. Tapi berapa bentuk kesetiaan kita untuk mendisiplinkan diri. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ada sekitar 60%, hanya 60% yang mengerjakan kewajibannya. Maka banyak kartu PTB di depan gak diambil. Tegang amat ya. Bu Pendeta jangan singgung-singgung itu nanti. Bu Pendeta urus pelayanan saja, jangan urus uang. Tidak. Saya tidak urus uang. Tapi saya urus cara orang mengelola itu. Supaya tidak jatuh dalam dosa, mamon.
mengasihani diri. Saya belum bisa karena saya nggak ada. Tapi untuk kesenangan diri kita punya untuk itu. Tuhan gak minta sampai berapa banyak. Kesetiaan 5.000 pun, yang itu belok pun sekarang bayar gitu ya. 2.000 pun selama itu adalah komitmenku untuk Tuhan. Tapi saya gak percaya ada PTB 2.000 lah ya. Belok aja 2.000. Betul? Kalau itu komitmen kita akan kerjakan itu. Jangan ambil porsi Tuhan. Karena satu ketika kita geser posisinya Tuhan. Dengan bilang begini, saya gak mau peduli dengan apapun. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari satu tokoh, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang gak ambil posisi Yesus. Padahal dia punya kesempatan untuk ambil posisi itu. Bapak Ibu perhatikan tadi bacaan kita. Siapakah Yohanes? Dalam ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Yohanes itu seorang utusan Allah. Betul ya? Tapi tugas dia adalah sebagai saksi. Berarti dia bukan pelaku. Dia hanya saksi yang memberitakan tentang terang Allah. Dia saksi supaya apa? Orang percaya kepada Allah. Jadi tugas dia, status dia, posisi dia hanya pengelola, hanya saksi. Dia bukan terang itu, dia hanya menyaksikan tentang siapa terang itu yang akan datang. Padahal Yohanes punya posisi untuk ambil porsinya Yesus. Dari mana kita tahu? Dia orang yang sangat dikenal waktu itu, zaman itu. Dia seorang yang membaptis. Tidak semua orang diberikan, hanya Yohanes Pembaptis yang diberikan kepercayaan untuk membaptis. Dan baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Makanya dia serukan kan, bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat. Kalau baptisan yang kita lakukan adalah baptisan Kristus, baptisan keselamatan. Artinya anak-anak waktu dibaptis, mereka dimeteraikan menjadi miliknya Allah. Sehingga kenapa baptisan menjadi bagian dari sakramen gereja. Ada 2 sakramen kita, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Wajib itu dilakukan. Maka tadi saya kemarin waktu tanya, anak-anaknya usia berapa? Oh ada 8 bulan, 7 bulan. Puji Tuhan. Berarti orang tua menyadari, saya wajib meteraikan mereka di dalam nama Kristus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, bahwa anak ini miliknya Tuhan. Tugas saya pengelola, saya kelola dengan baik supaya anak ini bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Memang milik kita, tapi yang paling utama milik Tuhan. Kita cuman pengelola, maka kelola itu dengan benar. Yohanes Pembaptis bisa saja ambil bagiannya Tuhan. Dia nabi yang dikenal pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Dia dikenal membaptis, dia dikenal dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia punya banyak pengikut. Kita tahu banyak pengikut Yohanes Pembaptis. Tapi dia gak pernah bilang begini, oh iya itu saya, yang kamu tunggu-tunggu itu saya. Tidak, perhatikan ayat 20. Waktu beberapa imam orang Lewi datang kepadanya dan menanyakan, siapakah engkau? Ayat 20 dia katakan, sama-sama kita baca. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Padahal tanda-tanda seorang Mesias ada pada diri Yohanes Pembaptis. Tapi dia nggak curi kemuliaan Tuhan. Dia nggak bilang begini, ya kamu lihat sendiri kan, ada tanda-tandanya. Bukan aku. Bahkan waktu datang orang-orang Farisi, mereka tanya, mengapakah engkau, ayat 25, mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang? Ayat 26-27 Yohanes bilang begini, aku membaptis dengan air, tapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Sama-sama, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Wow, kerendahan hati luar biasa. Bapak Ibu tahu tali kasut, ya tali sepatu lah kira-kira gitu ya.
Itu yang biasa dikerjakan oleh seorang pelayan tingkat paling rendah. Yohanes bilang, bahkan jadi pelayan yang paling rendah pun saya gak layak untuk satu pribadi ini. Dia gak tempatkan dirinya pada posisi seperti Kristus. Ambil porsi Yesus, geser posisi Yesus. Tapi dia benar-benar tempatkan dirinya hanya sebagai saksi. Maka kita belajar dari Yohanes Pembaptis hari ini. Posisi dia sebagai pembuka jalan, kedatangan Mesias dan ia bukan Mesias, itu dia kerjakan dengan benar. Maka ini menjadi refleksi bagi setiap kita anak-anak Tuhan pada hari ini. Jangan ambil porsi Tuhan, kenal siapa saya. Oh, saya ini hanya orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan hal ini. Saya lakukan untuk Tuhan. Kolose 3:23 bilang, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah posisi kita. Kerjakan semua hanya untuk Tuhan. Jangan geser posisi itu sehingga ego kita menempati posisi tertinggi atas hidup kita. Kalau ego kita yang tempati posisi tertinggi, gak aman hidup kita. Karena itu hanya membawa kita menuju kepada yang namanya kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, Advent adalah masa penantian ini. Kedatangan, menantikan kedatangan Kristus. Maka ulang-ulang diingatkan kepada kita, sadar posisi, tahu diri, tahu posisi, jangan ambil porsi Tuhan, jangan porsi demi porsi sampai kita geser posisi Tuhan. Karena itu tidak benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang merebut posisi Tuhan, itu dia biasanya sampai pada tahap, dia ambil porsi dikit, sampai akhirnya dia bilang gini, tanpa Tuhan saya gak ada masalah. Apa indikasinya? Waktu orang sudah mulai gak berdoa, sudah mulai tidak ambil waktu untuk baca firman, waktu sudah mulai bilang begini, ke gereja yuk, gak apa-apa, gak usah. Saya gak ke gereja pun saya tetap baik kok. Lihat tuh orang-orang gereja pergi juga kelakuannya gak berubah. Itu seringkali terjadi tuh, bahasa-bahasa itu ya. Saya gak ke gereja pun gak apa-apa. Itu dengan kata lain kita mau bilang gini, porsi Tuhan out, posisi Tuhan out. Tanpa Tuhan saya bisa menjadi seseorang. Padahal cari di firman Tuhan gak ada kalimat itu. Yang Tuhan bilang, tanpa aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kita peranting yang melekat pada pokok anggur sehingga kita bisa berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Ajarkan kami ya Tuhan, kami tahu siapa kami di hadapan Tuhan. Kami hanyalah ciptaan bukan pencipta. Kami hanyalah pengelola bukan pemilik. Sehingga benar-benar kami mengerjakan tugas panggilan kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan dengan pertolongan Tuhan. Kami tidak mengambil porsi Tuhan. Kami tidak menggeser posisi Tuhan dengan ego kami. Sehingga kami boleh hidup benar dan berguna bagi Tuhan dan sesama. Di dalam nama Yesus meteraikan firman ini kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti telah diwartakan bahwa dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptisan kudus terhadap 2 orang anak, supaya mereka mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, dan pewaris kerajaan Allah, dan juru selamat Tuhan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Yesus juga berkata, aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dengan demikian melalui iman kepada Allah Tuhan kita mewarisi janjinya yang diberikan Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Rasul Petrus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saya memberi kesempatan keluarga atau orang tua dari anak yang akan dibaptis untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Adalah kewajiban setiap saudara yang membawa anak-anak untuk dibaptis mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu pertama-tama saya menanyakan kepada saudara-saudara, orang tua, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya hendaknya saudara-saudara menyatakan janji saudara dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudara bersedia menjadikan rumah tangga saudara sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Saudara-saudara jemaat, apakah saudara juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak di tengah-tengah saudara dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan memberikan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah berkenan menebus manusia dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah dunia. Ya Allah Bapa, berkenanlah memberkati akta baptisan kudus ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian dengan Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, orang tua tetap berdiri. Kita naikkan pujian, pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini, membawa anak padamu di sini, dalam percaya akan janji-Mu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dan menaikkan beberapa pokok doa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus yang memiliki hidup kami, yang memberkati kami, dan yang hari ini juga mengingatkan kami untuk bagaimana kami hidup benar. Kami datang mensyukuri segala keajaiban kasih karunia Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Bahkan secara khusus ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh menjadi saksi sejarah dimeterainya kedua anak kekasih kami melalui sakramen baptisan kudus yang dilayankan bagi kedua anak kami, Evangeline Rosena Magdalena, anak dari Bapak Jogi Alvin Franklin dan Ibu Junita Hilda Nilawati. Begitu juga anak kami Maximilian Nathaniel Dasalak, anak dari Bapak Albert Frederick Saragi dan Ibu Hana Novika Simanjuntak. Tuhan berkati dua keluarga yang telah membawa anak mereka untuk dimeteraikan. Biarlah anak-anak ini bertumbuh melalui pendidikan iman yang baik dalam kehidupan keluarga. Hikmat Tuhan ada pada kedua orang tua untuk mendidik mendewasakan anak-anak ini dalam terang kasih Tuhan. Kami percaya masa depan mereka Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Kami berdoa bagi beberapa keluarga dalam jemaatmu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Mulia di Manulang, keluarga Bapak Denny Sumlang Juju, keluarga Bapak Helfri Hemsi Payer, keluarga Bapak Benhar Octavians Pesiwarisa, keluarga Saudari Indah Yeida Malau, keluarga Ibu Timur Hutapea Pardede, keluarga Bapak Penatua Hengki Rudolf Makatipu, keluarga Bapak Penatua Antonius Bintarto Eko Prasetyo, keluarga Bapak Penatua Jonias Sorsiahaya, dan keluarga Bapak Yakonias Marwanaya. Berkati ya Tuhan 10 keluarga yang boleh kami bawa dalam ibadah, dalam doa di ibadah pagi ini. Tuhan mengenal satu persatu keluarga dengan apa yang digumuli, semua yang dibawa di dalam doa, baik melalui mesbah keluarga, melalui pribadi lepas pribadi keluarga. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seturut kehendak Tuhan. Masa depan anak-anak mereka ada dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi anak-anak jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus menyerahkan saudara-saudara kami, orang tua kami, jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit ataupun berada dalam proses pemulihan, pengobatan secara rutin. Kami doakan Ibu Lemina Turnipsi Haloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Maria Mutenah, Bapak Sugito, Bapak Weni Hari Nusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Kori Adelina Hasigalingging, dan Ibu Timur Hutapea Pardede. Berkati ya Tuhan, orang tua kami, saudara kami, yang saat ini Tuhan mereka berjuang untuk pemulihan tubuh jasmani. Ke dalam iman kami boleh berkata mereka sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua proses pengobatan adalah cara Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan atas hidup mereka. Kami juga bersyukur dan mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Sandrian Christian Gian Sitepu, Bapak Denis Supit, Ibu Lisia Murtini A. Asa Dadiara, Bapak Dedi Nomleni, Horentius Asher Priyambada, Bapak Hiras Simpson Krismanto Sihombing, Ibu Dorci Sanci Mauboy, Christian Alvaro Diso, Saudara Diko Christopher Ramelan, Dian Natalia Setiawan, dan Bapak Daniel Liu. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini, biarlah pertambahan setahun usia memberi semangat baru untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga doakan seluruh pergumulan umat-Mu, baik anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, yang sudah juga sedang menjalin hubungan kasih, biarlah mereka ada dalam terang kasih Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati. Sehingga kami imani sungguh Tuhan apapun yang dibawa oleh keluarga dalam pergumulan mereka, Tuhan mendengar setiap seruan doa umat-Mu di tempat ini. Kami doakan seluruh pelayan Tuhan bersama keluarga, Tuhan memberkati agar pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kami lakukan dengan takut akan Tuhan dan menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu di tempat ini.
Kami juga berdoa Tuhan bagi persiapan-persiapan kami untuk ibadah malam Natal, ibadah Natal sampai dengan tahun baru. Keamanan gereja ini kami serahkan pada Tuhan, kesiapan hati kami untuk beribadah juga kami serahkan pada Tuhan. Bahkan kami imani sungguh Tuhan Natal tahun ini menjadi momentum bagi kami, untuk kami benar-benar menyadari bahwa kehadiran Kristus begitu berarti dan Yesus ada untuk memberikan kedamaian, sukacita, keselamatan, bahkan memulihkan cara berpikir kami yang rusak akibat dosa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan pemerintah kami, berkati kota Depok di mana kami ada. Segala keputusan kebijakan yang mereka ambil biarlah untuk kepentingan kami semua sebagai warga masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi golongan. Bahkan rencana pemilihan umum di bulan Februari tahun 2024 kami serahkan pada Tuhan. Pemilihan pemimpin kami yakin ada dalam campur tangan Tuhan. Tuhan akan menentukan, Tuhan akan memilih, Tuhan akan memberikan kami hikmat untuk memilih. Sehingga pilihan yang boleh ada itu adalah orang-orang yang siap untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan, membawa kehidupan bangsa ini untuk ada dalam kesejahteraan bersama. Kami juga mendoakan salah satu suku terabaikan, yaitu suku Sungkai, orang Lampung Sungkai, yang saat ini Tuhan mereka kami doakan biarlah Tuhan mengirim pekerja untuk memberitakan Injil di antara orang-orang Lampung Sungkai. Mereka diberi karunia keselamatan, mereka juga berani bersaksi. Orang-orang percaya yang ada di sekitar orang Lampung Sungkai juga bersaksi dan mengabarkan Injil kepada orang Lampung Sungkai. Bahkan Roh Kudus mencelikkan mata rohani mereka untuk berjumpa dengan berita keselamatan yang datang daripada Allah di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan. Kami doakan juga keluarga Manulang yang juga mengalami duka cita karena Tuhan memanggil kakak terkasih dari keluarga Bapak Mulia di Manulang kembali ke pangkuan Tuhan. Kami doakan rencana keluarga untuk kembali ke kampung halaman, kami serahkan sepenuhnya rencana ini. Dan kami percaya bahwa kehadiran keluarga boleh menjadi berkat bagi keluarga yang berduka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di atas semua permohonan ini ampuni kami Tuhan. Kalau kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Ampuni kami kalau sedikit demi sedikit kami mengambil apa yang menjadi porsi Tuhan. Ketika kami hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kami lupa akan kehadiran Tuhan. Posisi Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas hidup kami, pemegang kedaulatan penuh atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan, peganglah tangan kami untuk kami berjalan ke depan, menapaki hari hidup kami dan meraih berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai rasa syukur kita karena Allah senantiasa mengasihi kita, selayaknya lah kita memberikan yang terbaik sebagai buat Tuhan lewat persembahan kita. Terlebih dari itu kita mau memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadanya. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan dengan membawa persembahan kita. Sambil kantong kolektan diberedarkan, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 383, Mari Puji Raja Sorga. Ditebuskan
Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami bersyukur karena Engkau memberkati kami dengan berkat yang melimpah. Ajarlah kami untuk dapat mempersembahkan apa yang kami miliki dengan ketulusan dan kerendahan hati. Bahkan ajarlah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Dengan demikian berkat-Mu akan semakin melimpah di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan seraya mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan peliharalah pengharapanmu di dalam Dia. Tetaplah berjaga-jaga, kerjakanlah panggilanmu dengan setia dan tekun. Nantikanlah sukacita di hari kedatangan Juru Selamat yang membasuh dosa dunia. Kita akhiri ibadah Minggu Advent ketiga ini, mari kita naikkan pujian, Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Jemaat dipersilakan bersaat teduh.